Alvin, seger banget malam. Tolong kasih emot love dong buat Kak Alvin semuanya. Aduh, nanti jatuh cinta. Baik teman-teman, kita mulai ya acara coaching kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya, aku mau ingetin dulu nih buat teman-teman, mohon untuk on cam, hidupkan kamera kalian karena kita di sini secara virtual. Jadi kalau teman-teman saja tidak menghidupkan kamera, bagaimana kita bisa saling melihat wajah? Bagaimana kita bisa saling melihat senyum dan bagaimana kita bisa saling membagi kebahagiaan satu antara dengan yang lain. Jadi mohon di on cam ya teman-teman. Awas kalau ada yang nggak on cam, HRD bertindak. HRD. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ucap salam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali pada acara coaching yang ketiga dari Duta Inspirasi Indonesia batch kelima. Dan pemateri kita pada malam hari ini juga tidak kalah seru ya teman-teman. Tidak kalah menarik juga, tidak kalah keren yang Masya Allah pengalamannya luar biasa sekali. Jadi aku harap nanti ketika beliau sudah memaparkan materinya, kalian simak dengan baik, pahami betul apa yang disampaikan, jangan sampai tengok kiri kanan, pokoknya fokus ke layarnya Kak Alvin, jangan fokus ke yang lain, jangan dulu fokus ke pasangan kalian. Baik, sebelum kita mulai materi kita pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai acara coaching kita pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya aku akan bacakan dulu CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Lama ya. Baik, nama pemateri kita pada malam hari ini adalah Kak Alvin. Apakah suaraku terdengar, teman-teman? Terdengar, Kak. Nama pemateri pada malam hari ini adalah Kak Alvin Dwi Novemyanto. Beliau lahir pada tanggal 23 November 1999. Beliau berasal dari baik, bahasa yang beliau kuasai ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jepang, dan juga bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman kalau mau belajar bahasa Jepang bisa banget nih belajar sama Kak Alfian juga. Kemudian presentasi pengakuan yang beliau raih. Yang pertama, mahasiswa beasiswa bidik misi pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019, delegasi SMPDN Event Bidik Misi Nasional. Pada tahun 2020, mahasiswa prestasi utama Universitas Terbuka. Kemudian pada tahun 2020, penerima pendanaan program kreativitas mahasiswa. Pada tahun 2021, mahasiswa prestasi terbuka Universitas Terbuka. Pada tahun 2021 kembali menjabat sebagai Duta Inspirasi Jawa Tengah. Pada tahun 2021 kembali menjadi Quadrant Ambassador, dan beliau juga sering banget diundang menjadi narasumber di stasiun televisi, salah satunya stasiun televisi TA-TV, dan banyak banget mendapat undangan jadi speaker di acara nasional maupun internasional, dan sudah banyak juga menerbitkan buku baik itu ilmiah maupun baik karya ilmiah maupun non ilmiah. Keren banget ya prestasi dari pemateri kita pada malam hari ini. Baik, seperti yang tadi kita bahas, tema materi kita pada malam hari ini adalah cara mengoptimalkan masa muda. Tentu kita sebagai anak muda perlu banget membahas atau mengulik materi ini karena kita sebagai anak muda tidak mau masa muda kita terbuang dengan sia-sia. Apalagi kita sebagai duta inspirasi harus banget mengoptimalkan masa muda kita, memanfaatkan masa muda kita dengan baik-baik.
untuk bisa menginspirasi orang lain. Nah, untuk lebih jelasnya akan disampaikan langsung materinya oleh pemateri kita, Kak Alvin. Kepada Kak Alvin, waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih Rani. Untuk ini nanti yang presentasi PPT saya siapa Ran? Oh, kepada PDD silakan ya, mohon dibantu untuk PPT-nya. Oke, di sini sebelum menyampaikan materi di sini saya memohon maaf kepada teman-teman semuanya kalau ada pandangan saya yang kurang berkenan karena di sini laptopku itu agak aneh dari yang lainnya karena di sini untuk letak kamera itu kayak terletak di lipatan gitu loh teman-teman, lipatan komputer laptop. Terus jadi pandanganku itu padahal untuk materi sama teman-teman itu di layar tapi kameraku itu di bawah sini. Jadi kayak kurang berkenan mungkin untuk nantinya seperti itu. Di sini saya mohon maaf ya. Enggak, kamu tetap cakep. Sangat bagus. Makasih Angga. Mohon PDD untuk share screen-nya. Oke. Masih CV ya. Kak Desi. Halo Desi. Halo Kak Rani. Kita langsung. Baik teman-teman, sepertinya ada kendala ya di PDD kita. Mohon ditunggu sebentar. Atau mungkin bisa dibantu oleh Kak Vino. Ya, Atau Kak Susan, bisa dibantu Kak Susan? Halo Kak. Bisa dibantu PPT-nya enggak Kak? Oh ya, sudah ya. Oke, sudah Baik, tampil. terima kasih banyak. Baik. Bisa dimulai ya teman-teman. Bismillah. Jadi grogi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat kuat sehingga kita bisa dipertemukan bersama-sama dalam acara coaching yang ketiga dari Duta Inspirasi Indonesia batch kelima walaupun dilaksanakan secara online seperti itu. Kemudian di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman fasilitator DII batch 5 yang telah mengundang saya dengan memberikan kesempatan dan waktunya untuk sharing-sharing dan berbagi pengalaman. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Duta Inspirasi batch 5 yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk mengikuti dan menghadiri coaching ketiga dari DII sendiri seperti itu. Kemudian di sini saya juga ingin menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman Duta Inspirasi maupun dari fasilitator bahwa untuk malam ini kita belajar bersama, berdiskusi bersama, mencari jalan keluar bersama atau menceritakan keluh kita bersama. Jadi di sini saya mohon jangan menganggap saya itu paling oke, paling hebat atau mungkin paling-paling yang lainnya karena di sini saya selaku manusia juga masih perlu banyak belajar dari teman-teman semua. Seperti itu. Bisa diterima teman-teman? Bisa Kak, tapi Kak Alvin keren banget. Masya Allah, Bismillah selalu belajar. Terus di sini apalagi ya kalau kita lihat teman-teman di sini kan dipercaya untuk menjadi duta inspirasi perwakilan provinsinya ya. Nah untuk soal potensi, skill, knowledge sudah tidak dihiraukan lagi. Jadi untuk coaching malam ini itu kita seru-seruan dan belajar bersama saja seperti itu. Nah, dan semoga pada kegiatan ini teman-teman bisa mengambil hikmah, keberkahan dan kebermanfaatan yang nantinya dapat diimplementasikan dan dijadikan sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari oleh teman-teman semua. Nah, izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Alvin Duna Pemanto, saya merupakan mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka dan saat ini sudah semester akhir, yaitu semester 8. Kenapa saya sedang sedang dalam keadaan semester 8 karena alhamdulillah untuk mahasiswa beasiswa di UT itu harus kuliah itu tepat waktu dalam artian harus 8 semester, jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, seperti itu. Kemudian di sini saya bertempat tinggal di Sragen atau Solo. Mungkin kalau teman-teman berkunjung di sini, nanti kita bisa ketemu bareng, seperti itu. Ini, oke, ini ada yang coret-coret screen nih.
Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya diamanai untuk menyampaikan materi coaching tentang cara mengoptimalkan masa muda. Sebelum saya menyampaikan materi, mungkin boleh dong dari teman-teman itu memberikan satu kata untuk masa muda, bisa disampaikan dalam kolom komentar. Yuk, teman-teman bisa yuk. Seru, berharga. Oke, lanjut kreatif. Dari Yesa kreatif, ambisius. Wah, Yusuf ambisius sekali ini. Luar biasa itu 2 kata ya, Revaldi. Keren, harapan. Ada lagi produktif, amazing, masa emas, 2 nih. Bebas, bebas, mantap, semangat, kesempatan. Oke, produktif. Baik, jadi yang disampaikan oleh teman-teman semua itu emang benar semua, karena di sini kita sebagai manusia itu juga bebas untuk berekspresi, berekspektasi, berperspektif terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, ini di sini kan masa muda itu harus menjadi masa di mana kita berjuang untuk sukses dan menghabiskan jatah kegagalan kita. Hingga nanti pada saat kita sudah tua, hidup kita harapannya sudah dipenuhi oleh berbagai pengalaman yang menyukseskan dan mendewasakan. Maka dari itu di sini saya menuliskan bahwa masa muda adalah masa emas yang tidak akan terulang kembali. Karena masa muda adalah masa keemasan di mana pada saat masih muda, kesempatan untuk berkarya dan menciptakan hal-hal yang baru bisa dilakukan sebanyak mungkin. Ketika kita gagal dan terjatuh pada saat masih muda, disitulah kesempatan untuk memperbaiki dan berusaha melakukan yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Masih panjang waktunya daripada ketika kita sudah tua, kecil kemungkinan untuk berkarya dan menjadi lebih pribadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Namun tidak sedikit juga orang yang berkarya di masa tuanya itu masih kayak apa ya, sebagian mungkin dari ada orang yang masih yang sudah berusia tua itu juga masih berkarya. Tapi perlu pertimbangan juga bahwa saat ini beberapa lama waktu yang dapat ia gunakan untuk menciptakan dan menikmati karya yang baru ia ciptakan. Sementara umur sudah lanjut dan tenaga tidak lagi sekuat dulu, kondisi tubuh yang sudah mulai menurun. Jadi, kemungkinan kecil bagi dirinya sendiri untuk menikmati hal-hal yang telah ia lakukan. Bisa di next. Oke, nah di sini saya boleh tahu tidak tujuan hidup dari teman-teman? Karena di sini untuk slide 2 ini saya menyampaikan tentang mengapa kita harus melakukannya untuk di usia masa muda, karena hal ini juga berkaitan sama tujuan hidup dari teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menyampaikan melalui kolom chat, apa sih tujuan dari tujuan hidup, motivasi hidup, atau mungkin prinsip hidup dari teman-teman semua, seperti itu. Menjadi manusia yang bermanfaat. Oke, ini sangat mulia sekali, bahagia, berguna bagi orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Oke, benar banget. Jadi teman-teman, karena sebaik-baiknya orang yang mulia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Berguna. Oke. Jadi mungkin mayoritas teman-teman di sini karena kita hidupnya tidak sendirian, kita sebagai makhluk sosial, jadi mungkin tujuan hidup kita ya harus apa ya? Harus berkaitan sosial, yaitu bermanfaat kepada orang lain. Memberkati dan menjadi kebahagiaan, menjadi bahagia dan berbagi kebahagiaan. Oke. Nah, sebagai kalimat pembukanya saya menuliskan bahwa hidup tanpa tujuan bagi perahu yang berlayar tak tahu arah tujuannya. Tujuan hidup adalah hal yang mendasar untuk manusia bisa bertahan hidup di dunia ini. Setiap orang harus memiliki tujuan hidup, sekecil apapun itu. Meski begitu, gak jarang juga banyak orang yang kebingungan mencari tujuan hidup. Pada akhirnya menjalani hidup itu ala kadarnya. Karena dengan memiliki tujuan atau prinsip atau motivasi hidup, kita berarti mempunyai sebuah ketegasan yang akan kita ambil dalam hidup. Bayangkan jika kita hidup tak memiliki prinsip yang jelas, maka seperti sia-sia atas apa yang kita lakukan. Di sisi lain, dengan adanya tujuan, prinsip, dan motivasi hidup memberikan manfaat dalam hidup kita, seperti menentukan jalan kehidupan yang akan kita ambil, kemudian menjalani hidup dengan tujuan yang pasti, menciptakan prinsip yang lebih kokoh, membuat masa muda kita itu menjadi lebih baik, serta membuat gambaran awal untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Seperti itu. Bisa di next. Suara apa ya?
Oke, udah hilang suaranya. Nah, kemudian di sini bagaimana sih untuk menentukan tujuan hidup kita pada saat masih usia muda? Nah, kuncinya itu satu teman-teman. Masa muda itu adalah masa kamu untuk mencoba dan harus mengeksplor. So if you don't really know what do you really want, kalau kamu masih nggak tahu apa sih yang kamu suka, apa sih yang kamu bisa, then you have to really explore. Use your time to doing a lot of things. Jadi maka dari itu dari teman-teman semua itu harus benar-benar menjelajah, menelusuri dan harus mengeksplor diri kita, gunakan waktu kita untuk melakukan banyak hal. Mungkin kita bisa join organisasi, kita bisa ikut lomba, ikut event-event, volunteer, dan atau mungkin mencoba berbagai macam karir, atau mungkin mencoba berbagai macam hobi. Tapi when you do that, saya pengen kamu melakukannya itu dengan awareness, melakukan dengan kesadaran. Jadi when you do certain things, ketika kalian melakukan hal-hal tertentu, misalnya kamu bekerja di suatu perusahaan, you must aware. Jadi setiap kali kamu bekerja di sana, saya pengen kita juga pengen atau mungkin orang lain itu pengen kalian itu melakukannya dengan warna. Sayang sekali ketika teman-teman di sini bekerja di sebuah perusahaan, teman-teman di sini hanya menjadi sebuah robot yang autopilot. Jadi di sini teman-teman itu harus aware, kamu ke sana, kamu belajar, kalau nggak ngerti kamu bisa tanya, atau mungkin di sini teman-teman bisa berkembang dan lebih maju untuk kedepannya, karena di sini ketika kita bekerja itu kita juga harus belajar. Jangan hanya menerima apa yang menjadi tugas dan kewenangan kita saja, seperti itu. Nah, hobi juga seperti itu nih teman-teman, kamu rasakan gitu apa yang kamu rasakan sebelum dan sesudah kamu melakukan hal tersebut. Karena salah satu yang menjadi the clue is basically when you feel more energized after you do things that love to do. Petunjuk dasarnya ya adalah ketika kalian merasa lebih berenergi setelah melakukan hal-hal yang kalian sukai. Ketika kamu bisa lupa waktu, menurut saya you have to keep exploring and it's okay to make mistake. Karena kadang-kadang kamu juga harus tahu apa yang kamu nggak bisa supaya kamu itu lebih menajamkan apa yang kamu bisa. Kemudian kamu harus tahu apa yang kamu nggak suka supaya kamu itu bisa lebih appreciate ketika kamu bisa melakukan apa yang kamu suka. Jadi menurut saya it's time for you to really explore and learning. You have to learn before di masa-masa muda ini. Jadi teman-teman harus remember bahwa you have to really learn before you earn. Jadi teman-teman itu harus belajar sebelum teman-teman itu mendapatkan sesuatu. Seperti itu. Bisa di next, Kak. Nah, untuk start yang keempat ini, apa sih yang menyebabkan ketika kita itu sering ragu untuk mengejar cita-cita kita? Fear, ya, ketakutan. Itu hal yang wajar untuk diri kita sendiri atau mungkin kepada orang lain. Kalau dilihat dari setiap insan manusia itu pasti punya rasa takut dan ketakutan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Kalau masih muda seperti kita, seperti sekarang, hal yang sering kita takutkan itu ya ketika kita takut gagal, takut nanti diremehkan orang lain, takut kecewa, atau mungkin takut tidak bisa membanggakan orang tua, seperti itu. Mungkin sampai saat ini pun saya juga masih mempunyai banyak ketakutan, teman-teman. Sometimes saya takut, am I making the right decision? Apakah saya membuat keputusan yang tepat atas apa yang saya lakukan? Kadang-kadang satu keputusan pun juga bakal berimpact bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi akan berimpact pada orang yang sudah mempertanggungjawabkan hidup mereka kepada diri kita juga. Maka di sini sebagai penyemangat teman-teman bahwa keberhasilan itu dinilai bukan dari apa yang kita capai, tapi keberhasilan itu ternilai jika kita bisa bangkit dari kegagalan. Karena saya lihat dan observasi kepada teman-teman saya atau mungkin kepada orang lain, mereka itu takut karena mereka sudah gagal dan tidak ingin mencobanya kembali. Padahal kegagalan akan habis jika mereka menghabiskan jatah gagal mereka. Dan kemenangan itu atau kesuksesan mereka sudah menanti mereka jika mereka sudah menghabiskan jatah gagal mereka. Jadi di sini ketakutan itu merupakan hambatan mereka untuk mencapai keberhasilan. Maka dengan adanya permasalahan tersebut, mungkin bisa dijadikan pedoman teman-teman juga bahwa keberhasilan itu dinilai bukan dari apa yang kita capai, tapi keberhasilan itu ternilai jika kita bisa bangkit dari kegagalan. Bisa di next. Nah, so there always fear. Jadi selalu ada ketakutan dan
tingkatannya itu makin lama makin besar, makin tinggi. Tapi I always believe that our future buat teman-teman semua depends on your effort. Yes, that's right. Your future depends on your effort, and the effort is fear and faith. You want to give in to your fear. Kalian ingin menyerah pada ketakutanmu, takut kalau nanti mungkin mungkin kita itu gagal gimana, kemudian saya tidak bisa memberikan keputusan yang baik, kalau saya tidak bisa membanggakan orang tua gimana, atau mungkin kalau saya membuat kecewa orang lain bagaimana. It's all about fear, ya kan teman-teman. Jadi for your choice to have faith. Sometimes you probably not knowing everything. Kamu mungkin nggak tahu bahwa apakah yang kalian tentukan itu benar atau tidak. Tapi when you have faith, kalau kamu punya iman, kalau kalian punya keyakinan, kamu yakin bahwa semuanya itu akan baik-baik saja. Kamu yakin bahwa every mistake itu bakal direspon baik dan akan menjadi sebuah pembelajaran, dan the outcome can be greater. Jadi akan menjadi sesuatu yang bisa kita dapatkan untuk menjadi yang lebih besar atau menjadi yang lebih baik. And the first one that you already plan. Jadi and I choose to live and make my future by my faith. Saya memilih untuk hidup dan membuat masa depan saya itu dengan iman saya. Dan as long as, seperti yang saya bilang tadi, ketakutan itu pasti ada. Tapi as long as my faith is bigger than my fear. Jadi semuanya itu bakal baik-baik saja. Saya tetap akan bisa berjalan ketika saya berpedoman pada keyakinan saya. Mungkin itu salah satu mantra saya, pegangan saya, dan pedoman saya, to really have bigger than faith than with fear. And for me, faith is forever, always, I trust Him, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap perjuangan seringkali kita dihadapkan oleh batu terjal yang menghambat perjalanan kita. Jika kita gagal dengan semua rencana kita, aku yakin berarti ini jalan yang sesuai dengan rencana Tuhan, karena Tuhan adalah skenario terbaik kehidupan. Semakin tinggi mimpi yang kita punya, semakin besar pencapaian yang akan kita dapat. Dan tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai, yang ada hanya niat yang rendah untuk melangkah. Ketika kita melangitkan doa, ketika kita memberikan ikhtiar, pasti akan ada selalu titik bahagia selagi kita mau bersabar dan berusaha. Karena buah dari kesabaran itulah sungguhlah manis. Itulah sebuah pernyataan yang selalu aku genggam dalam setiap langkahku ketika berjuang. Seperti itu teman-teman. Bisa di next. Nah, kemudian di sini saya juga memberikan tips dan trik kepada teman-teman semua, hal yang harus dilakukan pada masa muda. Ini merupakan beberapa poin, cara-cara yang dapat teman-teman lakukan khususnya di masa muda saat ini, agar setiap tahun atau setiap bulan atau setiap waktu itu teman-teman bisa teman-teman yang miliki berlalu dengan baik, dan teman-teman itu bisa memanfaatkan masa muda itu dengan maksimal. Yang pertama itu, jangan katakan tidak pada kesempatan baru. Namun memang harus diakui terkadang sulit untuk mengambil keputusan baru nih teman-teman. Bisa karena ragu, takut, gagal, atau nggak percaya diri dengan bakat yang kita miliki. Faktanya, gagal atau berhasil akan sangat mudah terjadi pada banyak hal. Tinggal bagaimana kita itu meminimalisir risiko yang bisa terjadi. Selain itu, mengambil kesempatan baru justru juga bisa membantu bertualang dalam menemukan banyak hal yang baru. Bahkan bisa jadi kita menemukan zona nyaman baru yang membuat kita semakin bahagia. Jangan katakan tidak pada hal-hal yang membuat atau membawa kita pada gunung yang lebih tinggi. Dalam artian kita bisa melompat yang lebih tinggi dari zona yang sebelumnya. Jadi teman-teman di sini tidak akan pernah menemukan waktu untuk segalanya jika menginginkan waktu. Jadi teman-teman itu harus menyediakannya. Selain itu jangan menunggu kesempatan, tapi buat dan ciptakanlah. Yang kedua yaitu mencoba hal-hal baru. Menjadi rutinitas biasa memang tidak ada salahnya. Namun jika kita itu selalu hidup dengan cara yang sama hingga bertahun-tahun lamanya, mungkin kita itu juga bisa kehilangan kesempatan untuk berkembang dan sulit untuk melihat potensi lain dari diri kita. Mencoba hal yang baru itu mungkin
mungkin dinilai dari teman-teman juga merupakan salah satu hal yang menakutkan, tapi kita itu juga harus percaya bahwa kita itu bisa mengatasinya. Hal itu karena kita tidak bisa selamanya hidup itu berada di satu titik saja. Kita itu harus bertumbuh, berkembang, dan mencoba untuk melakukan hal-hal yang baru sehingga bisa memperkaya pengalaman hidup kita. Karena untuk kita itu tidak bisa hidup selamanya berada di zona nyaman, seperti banyak orang yang bilang itu, hidup dimulai ketika kamu meninggalkan zona nyamanmu, atau mungkin bisa dibilang lakukan hal-hal yang selama ini membuatmu takut. Jadi kamu tak perlu khawatir dengan risiko yang mungkin akan kamu hadapi jika kamu mencoba hal-hal yang baru. Akan ada banyak pengalaman hidup baru yang menanti. Jika kamu berani mencoba hal-hal yang baru yang selama ini tak pernah terlintas dalam pikiran, berarti di sini teman-teman juga sudah memberikan pengalaman pada diri teman-teman sendiri, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu pelajari sekarang atau tidak sama sekali. Dalam hal ini, selagi masa muda banyak sekali nih hal yang bisa teman-teman pelajari, dan ini akan menjadi semakin sulit seiring bertambahnya usia. Misalnya tadi ya, kalau kita udah tua, tenaga, pikiran itu juga bakal berkurang. Apalagi dengan mempelajari sebuah bahasa baru atau mempelajari caranya berenang ketika kita sudah tua. Jika kita ingin mempelajari sesuatu hal baru, lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Karena mungkin sebelum kita mengetahuinya, kita itu sudah tidak bisa melakukannya lagi. Keadaan selalu berubah-ubah nih teman-teman, dan tidak seorang pun mengetahuinya. Misalnya mempelajari suatu hal yang baru membutuhkan banyak usaha, dan mungkin nantinya kita tidak dapat melakukan hal tersebut lagi. Bisa saja nantinya ketika kita menjadi seorang bapak atau mungkin menjadi seorang ibu yang sibuk dengan urusan anak atau rumah tangga lainnya, kita itu tidak bisa melakukan hal-hal yang sekiranya kayak pas pada saat masih muda itu yang kita citakan, seperti itu. Sehingga di sini kita tidak lagi memiliki waktu untuk fokus dalam mempelajari suatu hal. Nah, kemudian yang keempat, belajar untuk merelakan. Dalam artian, tidak semua orang atau keadaan yang kita jumpai dalam hidup akan bersama-sama dengan kita selamanya untuk saat ini. Ada yang datang dan pasti ada yang pergi. Nah, itu merupakan salah satu hukum alam yang tidak bisa kita hindari. Memanfaatkan kesempatan yang kita miliki sekarang dan buatlah rencana dan kenangan yang nantinya dapat menambah memori kita bersama orang-orang dan keadaan tertentu. Karena nantinya ketika kita mungkin tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk bersama kepada orang lain. Dan jika itu terjadi, kita juga harus merelakannya dan membiarkan itu berlalu. Jangan biarkan kenangan tersebut menjadi penghalang kita untuk bergerak ke masa depan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kelima itu jangan berlarut dengan situasi yang ada. Nah, setiap hari pasti teman-teman semua juga mempunyai sebuah kesempatan untuk perubahan. Tidak peduli nih teman-teman di sini menyukai perubahan tersebut atau tidak, karena perubahan ini adalah sesuatu yang dapat dan dapat dan tidak dapat dikontrol oleh teman-teman semua. Jika teman-teman di sini tidak mampu mengontrol dan itu bukanlah sebuah perubahan yang baik, pastikanlah bahwa kalian itu tidak berlarut-larut di dalamnya. Jadilah seseorang yang dapat beradaptasi dengan setiap perubahan. Karena seperti yang dikatakan oleh Charles Darwin, yang mampu bertahan sampai akhir itu bukanlah orang yang terkuat atau orang yang terpandai, tetapi orang yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan perubahan, seperti itu. Maka di sini saya menyampaikan bahwa jika kamu tidak belajar keras ketika muda, kamu akan berakhir meratapi kegagalan ketika kalian sudah tua, seperti itu. Bisa di next. Nah, kemudian di sini saya juga menyampaikan bahwa manfaat jika kita sudah menemukan jati diri kita di usia muda. Jika teman-teman di sini sudah menemukan jati diri di usia muda, maka di sini teman-teman itu bakal menikmati hidup teman-teman ke depannya itu semakin semakin enjoy, semakin nikmat, karena ketika teman-teman itu memiliki suatu hobi atau mungkin passion dan dapat memberikan sesuatu finansial kepada teman-teman, insya Allah itu bakal juga kehidupan teman-teman itu bakal lebih enak daripada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam usia muda ini sibukkanlah teman-teman untuk mencari passion dan jati diri kalian di usia muda agar nanti di usia tuanya itu tidak menyesal. Nah,
untuk manfaat yang bisa kita ambil dari ketika kita sudah menemukan jati diri kita di usia muda, yaitu yang pertama, kepercayaan diri akan terlihat dalam hati ini jika teman-teman sudah bekerja sesuai dengan passion, maka sudah tidak diragukan lagi. Orang-orang dan terutama diri kita sendiri pasti mampu merasakan aura kepercayaan diri yang memancar pada diri kita. Karena kepercayaan diri ini bahkan bisa memberi energi-energi positif pada sekitar sehingga kita itu mampu menularkannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua itu ada semangat yang luar biasa ketika teman-teman itu bisa bekerja dengan sesuai passion-nya, tidak pernah merasa seolah-olah apa yang mereka kerjakan itu menjadi hambatan karena eee, ha ketika teman-teman itu bisa bekerja dengan sesuai passion, maka hari baru adalah kesempatan baru dan waktu yang baru untuk kembali bergelut bersama apa yang kita senangi, seperti itu. Jadi kayak tinggal menerima jatah makan lah ibaratnya untuk setiap paginya, seperti itu. Jadi kayak ketika kita sudah bekerja dengan passion kita, insya Allah itu kayak pada saat pagi itu kita tinggal menerima sarapan dari orang tua kita atau mungkin dari orang lain. Jadi kayak rezeki seperti itu. Kemudian yang ketiga itu, dengan, kita menemukan jati diri, yang ketiga itu mampu bangkit dari kegagalan. Dalam artian jika bidang yang kita tekuni saat ini merupakan hal yang kita senangi, maka tidak peduli berapa kali pun kita gagal karena di sini, dapat membantu kita bangkit kembali dengan semangat-semangat yang baru. Karena di sini teman-teman itu juga dengan profesionalnya teman-teman pada bidang yang diminati teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa meningkatkan, passion tersebut dan bisa mengambil hikmahnya dengan adanya kegagalan tersebut. Jadi teman-teman bisa lebih meng-upgrade diri dari kesalahan, kayak kayak gitu. Kemudian yang keempat itu kebahagiaan akan terus terpancar, dalam artian pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman pasti akan membuat, kalian itu lebih bahagia baik lahir maupun batin. Karena kebahagiaan itu akan terpancar bagi kalian, dari diri kalian melalui gestur tubuh atau hal sepele seperti senyuman di wajah kita pada setiap saat ketika kita bisa berinteraksi kepada orang lain. Karena kayak gitu. Kemudian yang kelima itu, terlihat progresnya dari waktu ke waktu. Bekerja sesuai dengan passion kita akan mengantarkan teman-teman semua pada semangat untuk terus berkembang, maju, dan melakukan inovasi lainnya demi meraih tujuan yang kamu impikan. Maka di sini saya, berpesan bahwa kepada teman-teman, kamu itu mempunyai potensi yang, bisa membuat hal-hal yang cantik, hal-hal yang indah. Mohon jadi kepada teman-teman itu harus meningkatkan potensi teman-teman agar potensi tersebut bisa dijadikan sebagai ladang usaha, ladang rezeki buat teman-teman semua, seperti itu. Bisa di-next. Ya, ini mungkin menjadi slide terakhir yang menjadi alasan saya bisa semangat ini menjalani hidup di masa muda ini karena ada salah satu wanita yang menjahit dan mengobati luka perihnya sendiri. Rintihan dan tetesan keringat beliau itu adalah semangat hidupku, yang dimana menjadi motivasi hidup saya untuk menjalani hidupku di masa sekarang. Walaupun dia seorang single parent yang bekerja hanya sebagai tukang rosok untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kita, walaupun kita dulunya harus ngekos dengan ukuran 4 kali 2 meter untuk 4 orang, adik dan kakak perempuanku, ibu dan aku. Di sini aku tidak akan malu terhadap diri beliau dan kedua saudara perempuanku. Karena I believe that wanita cantik itu ialah wanita yang membangun kekuatan dari masalah, tumbuh dengan doa, dan tersenyum selama berada dalam tekanan. Walaupun saya hidup dengan mengandalkan uang saku beasiswa bidik misi yang dimana itu masih dinilai kurang untuk mencukupi kebutuhanku dan tidak ada seorang pun yang memberiku uang saku kepadaku, di sini aku belajar bahwa keterbatasan bukan saya anggap sebagai kekurangan atau hambatan, akan tetapi saya rubah menjadi kesempatan untuk mencapai keberhasilan. Dan aku selalu bersyukur dan bangga akan keadaanku. Sebagian orang mungkin beruntung dilahirkan dari keluarga yang banyak materi, tapi di sini saya juga beruntung masih diberikan hati dan tulang punggung yang kuat untuk berusaha sendiri. Kemudian alasan lain yang membuat saya sesemangat ini menjalani hidup di masa muda ini adalah keterbatasan yang aku miliki tidak akan pernah saya jadikan sebagai hambatan. Karena keterbatasan yang aku alami saat ini akan saya rubah menjadi motivasi untuk istiqomah dalam menebar kebermanfaatan. Dan saya percaya bahwa tidak perlu menjadi kaya agar kita bisa berbagi dengan sesama, sebab bukan tentang siapa yang paling banyak memberi, melainkan
tentang siapa yang paling ikhlas dalam berbagi. Kita bisa hidup dengan apa yang kita dapatkan, tapi kita bisa membuat kehidupan dengan apa yang kita berikan. Aku terbuka, aku terluka, aku belajar, dan kini aku ingin merubahnya. Ada lelah yang sengaja ditahan karena ada harapan yang harus diwujudkan. Bisa di next. Nah, mungkin dari teman-teman kalau ingin menghubungi saya, bisa kontak saya melalui Instagram saya, Facebook, atau LinkedIn saya. Seperti itu. Terima kasih. Untuk waktu selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Alvin untuk materi luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Aku minta kalian kasih emot love dong buat Kak Alvin. Ada yang bilang mengandung bawang tadi ya. Siapa sih? Tidak akan ada orang yang tidak sedih kalau bahasannya sudah mengenai ibu ya teman-teman. Jadi kalau kalian gak sedih kalau itu dibahas ibu, itu artinya kalian perlu dipertanyakan kasih sayang ke ibu kalian sendiri. Benar. Baik ya, setelah dari materi luar biasa yang diberikan oleh Kak Alvin, tentu dari kalian juga banyak banget hal yang mengganjal atau yang ingin ditanyakan untuk Kak Alvin. Jadi kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Aku belum kasih Pande, kau udah angkat tangan. Baik ya, sakit semangatnya Kak Alvin nih. Baik, turunkan dulu tangannya, turunkan dulu. Aku belum izinkan raise hand loh. Aku belum izinkan raise hand. Jadi diturunkan dulu tangannya. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin aku cewek satu cowok. Belum, Faid belum. Sabar. Turunkan dulu. Oke, udah ya. Langsung saja. Dalam hitungan ketiga langsung raise hand. Aku cek siapa yang pertama. 1, 2, 3. Nurfa dan ada Kak Ros. Ada Kak Nurfa dan ada Kak Ros. Baik, aku persilahkan kepada dua orang. Mungkin siapa yang mau pertama kali? Mungkin dari Kak Ros dulu. Baik Kak, maaf ya Kak. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Sudah. Mohon maaf ya Kak, muka saya kurang nampak karena di sini padam lampu jadi gelap. Oke, sebelumnya Kak, perkenalkan saya Ros Elvita Gari, salah satu duta inspirasi Batch 5 perwakilan dari Sumatera Utara. Jadi Kak, di mana pertanyaan saya yang dimana tadi pembahasan kita cara mengoptimalkan masa muda. Jadi Kak, kadang kita cara mengoptimalkan masa muda ini banyak banget kesempatan yang diberikan, tetapi bagaimana kita dalam menanggapi hasil kesempatan yang diberikan. Sebab yang materi yang telah Kakak sampaikan tadi bahwa setiap ada kesempatan itu jangan pernah ditolak ya. Tapi bagaimana kita cara untuk memprediksikan dalam memilih hal tersebut Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ros atas pertanyaan diberikan. Jadi kayak dalam hal ini itu bagaimana cara memfilter kesempatan yang telah diberikan kepada orang lain untuk kita, seperti itu kan? Halo, Ros, are you there? Kak, maaf Kak, suara Kakak terputus-putus. Tidak, ingin meyakinkan kembali. Jadi untuk pada intinya itu bagaimana cara memfilter kesempatan yang diberikan orang lain itu kepada kita kan? Iya Kak ya. Oke, jadi di sini mungkin di sini kan kita juga sebagai generasi muda itu kan tadi juga sudah saya sampaikan untuk mencoba hal-hal yang baru ya Ros. Jadi ketika hal tersebut yang ditawarkan kepada orang lain kepada kita itu jika sesuai dengan sesuai dengan passion kita, ya udah itu berarti bisa dijadikan sebagai platform kita untuk belajar. Tapi ketika kita ditawarkan dengan kesempatan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau mungkin sesuatu yang baru, itu bisa dijadikan sebagai ilmu baru juga, karena kita itu hidup itu penuh dengan pelajaran dan tidak pernah berhenti untuk mengajarkan. Jadi di sini mungkin dengan adanya kesempatan yang baru dan itu tidak sesuai dengan Ros inginkan, mungkin itu bisa diambil hikmahnya. Tapi di sini Ros juga bisa bisa konsultasi kepada teman-teman atau mungkin kepada keluarga, di mana menanyakan hal tersebut itu cocok enggak sih buat aku, dalam artian jangan sampai kita itu
memilih kesempatan tersebut itu kayak seakan-akan menjatuhkan diri kita, dalam artian ketika kita itu nggak tahu apapun tentang tersebut dan kita nggak ada niat belajar untuk hal tersebut, maka lebih baik untuk ditolak atau dijauhi, karena sesuatu yang ketika kita itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan semangat ataupun niat kita, insya Allah itu Allah tidak akan memberkahi terhadap apa yang kita lakukan. Maka dari itu di sini saya juga berpesan kepada teman-teman semua untuk niat dan semangatnya untuk melakukan hal tersebut agar bisa mendapatkan kehikmahan dan keberkahan dalam apa yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi pada intinya di sini Ros itu bisa konsultasi kepada teman-teman atau mungkin berbicara kepada diri Ros sendiri, untuk kesempatan ini tuh cocok nggak sih buat aku, kalau hal tersebut tidak hal tersebut sesuai passion Ros mungkin bisa diambil, kalau tidak sesuai itu bisa dipertimbangkan, dalam artian bisa bertanya kepada teman atau mungkin bisa diintrospeksikan diri, aku itu kalau nggak bisa ini secara semuanya overall, dalam artian nggak ada niatan untuk belajar, ya udah lebih baik ditolak. Kalau ini merupakan kalau kesempatan yang diberikan kepada orang lain kepada Ros itu merupakan hal yang baru, tapi di sini Ros itu ingin belajar, maka itu bisa diambil, karena sesuatu hal yang tidak sesuai passion kita itu bukan menjadi menjadi hambatan kita untuk berkembang. Mungkin itu bakal menjadi pengalaman baru untuk diri kita sendiri, seperti itu, Ros. Apakah ada tanggapan lagi atau mungkin Baik, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, jawabannya. Baik, terima kasih banyak Ros atas pertanyaannya. Terima kasih juga jawabannya Kak Alvin. Baik, kita lanjut ya ke pertanyaan dari Nurfa. Silakan Nurfa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurfa masih bareng kita. Ya, Kak. Izin Kak, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Baik, terdengar Kak Nurfa, silakan. Terima kasih Kak. Perkenalkan, saya Nurfa, selaku Duta Inspirasi Terpilih dari Provinsi Kalimantan Utara. Jadi begini Kak, yang ingin saya tanyakan. Kan dalam sebuah keberhasilan itu pasti selain hanya faktor pendorong, pasti juga ada dibilang faktor penghambat nih Kak. Nah, bagi kita para remaja muda ini yang sedang mencari jati dirinya atau mungkin sedang berproses untuk menggali segala potensi yang ada, pasti akan mengalami sebuah kegagalan. Dan Kakak tadi mengatakan bahwa keberhasilan seseorang itu bukan dilihat dari pencapaiannya, tetapi dilihat dari bagaimana dia bangkit dari kegagalannya. Nah, yang namanya kita sebagai remaja muda, kita tuh masih memiliki emosional yang masih terombang-ambing, Kak. Nah, pasti kita memiliki hambatan-hambatan seperti contohnya kayak pandangan dari orang lain tuh, Kak. Bagaimana kita untuk menyikapi sebagai remaja muda yang sedang berproses untuk bangkit dari kegagalan itu dengan berbagai faktor-faktor penghambat yang ada di hadapan kita sebagai remaja muda, Kak. Sekian dan terima kasih. Wow, mantap sekali nih pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Nurfa atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi, bagaimana cara mengatasi hambatan yang baik itu dari internal maupun eksternal ya. Jadi, kalau itu merupakan salah satu tadi sih kayak motivasi dari diriku sendiri. Aku mungkin dari keluarga yang mampu, keluarga yang tidak mampu. Nah, ini kan merupakan salah satu hambatan mungkin yang dialami oleh banyak orang. Jadi, ubahlah kekurangan atau keterbatasan dari diri kita itu menjadi sesuatu yang bisa dijadikan sebagai kesempatan kita untuk berkembang, dalam artian ketika teman-teman itu mengalami hambatan dan menemukan orang yang ingin menjatuhkan teman-teman, itu bisa dijadikan motivasi teman-teman juga. Bahkan dalam artian dulu aku juga pernah nih kayak diremehkan sama orang lain, pasti kamu nggak bisa kuliah seperti orang ini, kayak gitu. Nah, tapi di sini saya juga dengan adanya omongan jelek dari orang tersebut kayak menjadi motivasi hidup kita, menjadi prinsip hidup kita. Maka dari itu di sini tadi saya juga sudah menegaskan bahwa dengan adanya motivasi, tujuan dan prinsip hidup itu bakal memberikan penegasan pada diri kita sendiri, menjadi penegasan pada hidup kita. Kayak gitu. Jadi dengan omongan orang yang dalam artian bisa menghambat pada kehidupan kita, itu jadikan motivasi aja, karena di sini mungkin karena dalam hal ini kita itu bukan hidup dengan apa yang mereka katakan, tapi hidup dengan apa yang kita berikan, seperti itu. Terus di sisi lain ketika teman-teman itu mengalami hambatan atas faktor eksternal, mungkin kayak fasilitas atau mungkin layanan, itu teman-teman bisa mencari, dalam artian kayak mungkin di sini ada juga teman-teman yang mengalami kayak aku tuh pengen banget mendapatkan
ini aku tuh juga pengen seperti mereka, aku tuh pengen kayak mereka. Nah, ini teman-teman itu bisa mengeksplorasi mungkin dari ketika teman-teman ingin mengeksplorasi diri melalui universitas, itu teman-teman juga bisa mencari nih seluk-beluk informasi dari universitas kalian. Kalian itu misal pengen gimana sih cara bisa keliling di Indonesia kayak gitu, dalam artian bisa mengikuti lomba di luar kota, itu teman-teman bisa juga kayak bisa mungkin tanya ke cutting atau mungkin kepada staf-staf kantor, gimana sih Pak cara mengajukan pendanaan di ini, atau mungkin bagaimana sih Pak, atau mungkin Pak atau Kak cara mendapatkan pendanaan, bagaimana proposal yang diinginkan, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan apa ya, hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas dan pelayanan yang kita inginkan kayak gitu. Kemudian kemarin itu juga aku sempat kan ya kayak nggak tahu kan di sini kan untuk UT itu kan merupakan salah satu universitas dengan banyak cabang, yaitu terdapat 39 cabang di Indonesia. Nah, itu kan merupakan salah satu hambatan saya untuk bagaimana cara mengeksplorasi diri saya itu menikmati fasilitas dari universitas terbuka. Nah, di situ kemudian saya kayak memberanikan diri tanya kepada apa ya, dari orang kantor gimana untuk mendapatkan pendanaan. Nah, di situ saya menanyakan dan dengan adanya beberapa kesempatan yang diberikan, alhamdulillah aku bisa menikmati hal tersebut. Jadi di sini walaupun dengan adanya hidup yang terbatas dari apa yang saya alami, tapi di sini tidak menjadi hambatan saya untuk bisa berkembang dan maju seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Alfi atas pertanyaannya. Terima Ya, kasih Kak. untuk Ustaz dan Ros yang sudah bertanya. Baik, aku buka sesi satu lagi ya, Kak Alvin, nggak apa-apa? Oke. Baik, aku buka. Yang tadi kan udah cewek ya, 2 orang. Jadi sekarang cowok aja yang 2 orangnya. Yang cewek udah nggak ada stok. Jadi sekarang mau bertanya untuk yang cowok, silahkan di raise hand dalam hitungan ketiga ya. Tapi yang paling cepat itu yang aku pilih. Jadi kalau cewek nggak usah. Baik, dari cowok ya. Aku hitung 1, 2, 3. Dan Kak Yogi dari Gorontalo. Baik, terima kasih Kak Iki dan Kak Yogi. Langsung saja dari Kak Iki dulu ya. Untuk Kak Iki yang mau bertanya silahkan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Riki Saputra, akrab dipanggil Iki, saya perwakilan dari Provinsi Lampung. Saya sangat speechless dan sangat terharu atas apa yang Kakak sampaikan, walaupun sebelumnya saya di pertengahan mengikuti Kak, karena saya jam 19.00 tadi saya uap seperti itu. Saya mohon maaf, saya baru gabung, tapi saya akhir-akhir daripada penyampaian Kakak tadi itu sangat luar biasa dan sangat membuat saya flashback dengan masa lalu saya. Mungkin saya izin bertanya mengenai suatu hal mimpi yang sering diremehkan oleh dianggap seolah-olah sesuatu hal yang tidak akan pernah terjadi seperti itu. Mungkin saya minta semangat aja dari Kakak, bagaimana sih Kak cara kita menanggapi kamu tuh anak orang miskin, kamu tuh anak orang yang nggak punya, nggak usah mimpi terlalu tinggi, kamu nggak akan bisa seperti itu. Karena mimpi orang-orang yang memiliki kesempatan menjadi sarjana, menjadi dokter, menjadi pejabat itu hanya orang-orang yang kaya gitu. Tapi kita sebagai muda nih, aku sendiri dari kampung yang memang cukup sangat sederhana sekali, punya keinginan untuk mengubah mindset tersebut. Bagaimana Kak bisa memberikan semangat lagi nih buat kita semua, yang saya pribadi dalam kondisi tersebut. Oke, di sini kayak jadi kisah inspiratif ya. Terima kasih Iki atas pertanyaan dan apresiasinya tadi. Izin menjawab ya. Jadi ketika teman-teman ingin sukses itu hal yang harus dilakukan cuma satu, yaitu berbaiklah kepada orang lain. Insya Allah dengan adanya keberbaikan orang lain yang diberikan oleh teman-teman itu, insya Allah bakal ada hikmah dan keberkahannya sendiri. Jadi kayak dulu aku juga merasa banget ya teman-teman. Aku tuh nggak punya apa-apa, bahkan hanya ngekos ukuran 2x4 meter itu buat 4 orang, aku, ibu, kakak, dan adikku. Jadi di sini, tapi di sini
jangan sampai hal tersebut menjadi salah satu hambatan kita untuk selalu berproses. Tapi dengan adanya, walaupun kita nggak mampu, tapi tidak menjadi hambatan juga kita itu untuk selalu memberi kepada orang lain, kayak gitu. Jadi dalam artian ketika teman-teman itu mengalami keterbatasan akan soal ekonomi, mungkin teman-teman itu bisa juga berbuat baik kepada orang lain. Kemarin dulu itu juga aku pernah merasa ya teman-teman, aku tuh pada saat pertama kali masuk kuliah kan emang jadi nggak boleh, dulu itu sempat aku juga nggak boleh kuliah karena keterbatasan ekonomi. Terus dengan mungkin sesuatu hal yang bisa saya berikan kepada orang lain itu akan ada hikmah dan berkahnya. Semisal dulu aku nggak boleh kuliah, tiba-tiba ada tawaran untuk kuliah di UT. Kemudian dulu itu aku pengen menjadi mahasiswa prestasi UT dan alhamdulillah aku bisa menjabat selama 2 tahun di UT. Aku pengen ikut-ikutan duta, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi duta. Aku tuh pengen banget keliling Indonesia, alhamdulillah itu bisa menikmati indahnya Indonesia dengan secara gratis, yaitu dibiayai oleh kampus. Terus aku tuh pengen banget laptop, alhamdulillah juga bisa diberikan laptop. Jadi kemarin itu aku sempat dimintai tolong kepada hakim nih untuk membuat suatu tulisan dan alhamdulillah beliau itu mengapresiasi atas tulisanku. Aku itu kayak nggak berekspektasi beliau itu bahkan memberikan suatu laptop gitu. Aku cuma berekspektasi bahwa beliau itu akan memberikan uang aja, tapi di sini tiba-tiba beliau itu menawarkan di saya, kamu pengen laptop yang mana gitu kan. Aku disuruh milih, tapi di sini aku sudah milih nih yang harganya dianggap masih ruang lingkup yang kecil, yaitu masih harga 6 juta. Tapi di sini beliau memberikan aku malah yang harganya 6 juta seperti itu. Tapi di sini saya juga bakal banyak belajar dalam artian ketika teman-teman itu sudah terhambat dari apa yang disampaikan orang lain kepada teman-teman itu, jangan sampai teman-teman itu jatuh, karena di sini teman-teman itu bisa hidup dengan apa yang teman-teman dapatkan, tapi jangan sampai teman-teman itu juga bermanfaat kepada orang lain. Saya tegaskan kembali bahwa kita itu bisa hidup dengan apa yang kita dapatkan, tapi kita itu bisa memberikan atau membuat kehidupan itu dengan apa yang kita berikan. Jadi teman-teman itu jangan sampai jangan sampai lupa berbuat kepada orang lain, terus omongan orang lain itu jadikan sebagai motivasi hidup kepada teman-teman semua. Jadi kalau mereka bisa melakukan hal tersebut, kita juga pasti bisa melakukan hal tersebut, kayak gitu teman-teman. Jadi di sini aku cuma ingin menegaskan bahwa ketika teman-teman terjadi hal tersebut, berbuat baiklah kepada orang tersebut, berbaiklah kepada orang lain, dan jadikan motivasi atas omongan mereka. Terus kalau teman-teman misal terkendala soal fasilitas dan pelayanan, mungkin teman-teman bisa mencoba mengeksplor diri dengan mengikuti segala event, di mana hal tersebut kan bakal memberikan pengalaman diri kita dan insya Allah bakal menjadi platform kita untuk maju dan berkembang seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Alvin untuk pertanyaannya. Sudah ya Kak Iki? Siap Kak, terima kasih Kak Alvin. Kita langsung ya ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Yogi, Provinsi Gorontalo. Silakan Kak Yogi. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Kak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman, mohon izin Kak Alvin. Saya izin bertanya terkait topik pembahasan kita malam hari ini, yaitu tentang cara mengoptimalkan masa muda. Nah, terus cara mengoptimalkan masa muda ini salah satunya adalah produktif. Bagaimana membiasakan diri kita untuk menjadi seorang yang produktif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan produktif menurut Kak Alvin seperti apa? Esensi dari produktif itu seperti apa? Karena ketika kita salah mengartikan makna dari produktif itu, maka kita pasti akan terjerumus yang namanya toxic productivity, dan kita hanya akan mendapatkan yang namanya sibuk, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Seperti itu. Terima kasih. Oke, di sini sangat berarti banget ya pertanyaannya ya, menjebak ini. Baik, terima kasih kepada Yogi atas pertanyaannya. Jadi produktif menurut saya itu ketika kita bisa mendapatkan sesuatu, kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi kita juga bisa memberikan atas hasil tersebut. Jadi dalam artian gini, kalau produktif menurut saya itu kita itu bisa bisa bermanfaat untuk orang lain, tapi orang lain itu juga bisa memberikan kebermanfaatan untuk saya. Kayak mungkin
aku itu apa ya, dalam artian walaupun aku tadi dengan keterbatasan, tapi di sini produktif menurut saya itu ketika saya itu bisa berbagi kepada orang lain, kayak semisal aku itu kayak sering buka kayak sharing session buat semua orang, terus kadang-kadang juga gue bikin kelas, mungkin juga bisa bikin diskusi bareng kayak gitu. Jadi kan di sini walaupun dalam artian mereka mendapatkan dari apa yang aku berikan, tapi di sini aku juga mendapatkan semangat mereka. Jadi kayak dengan adanya semangat mereka untuk belajar, di sini menjadi semangatku untuk berbagi kepada orang lain. Terus dalam artian di sini kemudian produktif yang baik juga buat teman-teman itu, ketika teman-teman itu bisa menyempatkan kegiatan di setiap harinya, itu merupakan salah satu produktif kepada teman-teman semua. Jadi jangan sampai lupa juga bahwa teman-teman itu juga punya waktu istirahat dan untuk waktu untuk mengapresiasi diri kita, yaitu dengan cara mungkin bisa jajan atau mungkin tidur atau mungkin main atau mungkin hal yang lainnya. Jadi di sini menurut saya produktif itu ketika kita bisa menciptakan hal-hal yang baru, kita bisa menghasilkan sesuatu produk di mana hal tersebut bisa menjadikan apa ya, dasar kita untuk berkembang dan maju. Mungkin teman-teman bisa ikutan lomba, itu kan juga merupakan salah satu bentuk produktivitas dari diri kita, atau mungkin kita bisa buat suatu event, atau mungkin kita bisa mengikuti acara, atau mungkin kita bisa webinar. Itu kan salah satu bentuk di mana kita itu bisa mendapatkan sesuatu yang bisa mendapatkan atau memberikan manfaat pada diri kita. Jadi produktif ini merupakan salah satu bentuk bagaimana cara kita itu bisa mendapatkan hal-hal baru untuk diri kita. Jadi kayak mungkin atau pengalaman dari ilmu atau mungkin hal yang lainnya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Alvin untuk pertanyaannya. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman, Masya Allah, dari kita pada malam hari ini. Jadi aku berharap mulai saat ini teman-teman kita semuanya juga bisa mengoptimalkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Baik Kak Alvin, sebelum kita ke terakhir acara, boleh dong kita minta closing statement dari Kak Alvin untuk kita semuanya, untuk teman-teman batch 5 juga. Oke, closing statement dari aku yaitu sukses di masa tua itu biasa, tapi sukses di masa muda baru luar biasa. Tidak ada yang namanya gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Masa muda waktunya kita mempresentasikan diri kita, jangan termotivasi kemudian mengambil tindakan, tapi ambillah tindakan agar yang lain termotivasi. Terlalu egois jika kita berdiri sendiri, kita itu mempunyai dua kaki yang dapat menegakkan ribuan kaki di sekeliling kita. Seperti itu. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa banget. Aku nggak bisa berkata-kata. Terima kasih banyak. Mohon dong semuanya kasih amplop untuk Kak Alvin. Terima kasih semuanya. Sangat. Baik teman-teman, sebelum kita berakhir pada acara. Jadi di sini ada hadiah nih dari teman-teman fasilitator untuk Kak Alvin, dari teman-teman batch 5 juga. Mohon untuk PDD yang bertugas disilakan ya. Wow. Aduh. Ya Kak, hadiahnya. PDD yang bertugas. Wow, makasih teman-teman yang udah follow. Baik. Ini ya Kak, hadiah dari kami. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Kak Alvin sudah menyempatkan diri untuk memberikan materi pada teman-teman batch 5. Dan juga untuk teman-teman semuanya, kasih ucapan terima kasih dong buat Kak Alvin sebelum Kak Alvin keluar dari ruang Zoom. Namun sebelum itu Kak Alvin kita minta dokumentasi sebentar ya dengan Kak Alvin. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi, jadi mohon untuk semuanya silakan aktifkan kameranya. Jangan sampai ada yang terdokumentasikan kameranya tidak aktif. Saya langsung serahkan ke PDD yang bertugas. Terima kasih, sama-sama semuanya. Nice to meet you. Diambil PDD yang bertugas untuk dokumentasi. Iya, silakan yang mau raise hand, silakan raise hand dari sekarang. Sebelum nanti terombang-ambing.
Baik, kita tunggu PDD-nya sebentar ya. Silakan Kak Rizky. Atau Desi bisa bantu ini? Nggak bisa, Kak, soalnya pakai headset. Boleh di close dulu. Terus screen-nya Kak Desi. Terus screen-nya Kak di apa dulu? Oke, baik. Silakan Kak yang bertugas untuk dokumen. Baik, mungkin PDD masih dalam berkendala ya teman-teman, jadi mohon sabar dulu. Tahan dulu tangannya untuk tidak diturunkan. Wah, Kak Alvin mau ke Lombok, aku dari Lombok loh Kak Alvin, boleh banget kita ketemu. Kak Alvin mau ke Lombok mana? Aku besok ada acara finalis lomba, nanti bisa ketemu ya. Di Lombok Barat, Lombok Timur, atau Lombok mana Kak? Di UNW, itu Lombok mana? UNW, Universitas buat apa ya, Nahdlatul Wathon, itu. Ini pas aku Kak, Masya Allah, hari kita bisa ketemu. Oke, nanti ketemu sama Gabun juga. Ya, jadi nanti kalau ke kampus kita ketemu Kak, Masya Allah, keren banget. Oke, kemarin aku juga udah ke Riau juga, udah ke mana-mana, alhamdulillah. Subhanallah. Terus UNW Kak, ini juga ada batch 4 dari UNW. Iya, aku bakal ke UNW, nanti bisa ketemu ya di UNW, tanggal 16 sampai 18 gitu. Barat kapan Kak Alvin? Oke, saya masukkan list ya. Saya masukkan list, ada Udiksa kemarin dari Sangtut, udah tak masukkan list. Papua yuk di list. Baik, tadi yang share screen Desi ya. Desi bisa minta tolong didokumentasikan. Halo Desi. Kayak Desinya pakai headphone. Halo teman-teman semuanya. Halo. Halo Kak Rani. Ya. Oke. Ini udah ada sesi dokumentasi ya? Belum Kak, ini mau dokumentasi Kak Rizky bisa bantu? Oke, boleh. Yuk silakan kepada teman-teman yang lain hidupkan kameranya. Baik ya, sudah. Silakan Kak Alvin juga. Sudah aman? Sudah? Oke, kita coba ya. Semoga jaringan aman nih, gitu. Oke, saya izin untuk dokumentasi ya, teman-teman semuanya. Oke, di slide pertama, 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke, di slide kedua. Bentar. Oke, di slide kedua, 1,
2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, di slide ketiga, yuk kepada teman-teman Duta Inspirasi batch kelima dan teman-teman Fasil untuk menghidupkan kameranya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Baik, saya kembalikan kepada MC hari ini. Baik, dokumentasi kita pada malam hari ini. Terima kasih juga. Silakan diturunkan tangannya teman-teman. Turunkan. Baik, terima kasih juga untuk Calvin yang sudah memberikan materi kepada kita semua pada malam hari ini. Kita langsung tutup aja ya teman-teman. Kita tutup coaching kita pada malam hari ini. Yuk kita sama-sama ucapkan terima kasih dulu kepada Calvin. Terima kasih. Ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi kita semuanya. Mengaplikasikan apa yang sudah Calvin sampaikan ke kita semua. Baiklah foto Calvin. Juga baik teman-teman, selesai juga acara coaching kita pada malam hari ini. Namun di sini sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita sama-sama melafazkan alhamdulillah bagi yang muslim. Alhamdulillah untuk kita semua. Masih ada baik. Kalau ada kesibukan bisa meninggalkan ruang Zoom atau masih mau stay sama kita juga boleh banget, Calvin. Oke, di sini saya sebagai cowok di keluarga saya sendiri, saya akan ronda. Oke. Saya live ya teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. See you. Terima kasih banyak, Kak. Sampai di kelompok. Oke. Terima kasih.